hari ini lumayan cepat nih sidang hari ini ya. Ini sudah ada 8 sidang, tapi kita udah mau dapat nih jam 11-an. Biasanya itu nunggu sampai lewatin jam 12, jam 1, bahkan sampai jam 3 kita pernah ya, baru mulai sidang. Luar biasa. Dan menurut gua pengadilan pajak adalah salah satu tempat pengadilan yang terbaik saat ini ya, untuk mencari keadilan teman-teman. Kalau kita mencari keadilan di PN, gue rasa masih agak sulit ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube-nya Alvin Lim, betapa susahnya mencari keadilan di pengadilan negeri ya. Kemudian di Petun gue juga sudah coba. Di Petun atau pengadilan tata usaha negara ini juga agak susah, karena hakimnya masih muda-muda banget, hakimnya masih sangat emosional, dan hakimnya cenderung memihak pihak pejabat, dan hakimnya pokoknya segala yang buruk-buruk ada di Petun deh. Cuman di Petun gua belum melihat ada indikasi korupsi ya, belum melihat sih. Cuman ya kita dengar-dengar lah ya, kita mendengar-dengar doang. Tetapi di pengadilan pajak menurut gua sejauh ini adalah yang terbaik ya teman-teman ya. Pengadilan pajak sejauh ini menurut gua adalah yang terbaik yang kita tahu hari ini teman-teman ya. Karena pengadilan pajak sejauh ini pun memberikan putusan tuh masih oke. Putusan-putusan di pengadilan pajak itu sejauh ini masih boleh dibilang memihak wajib pajak lah, gitulah. Terbukti dari keputusan pengadilan pajak itu 60% dimenangkan oleh wajib pajak. Ya, 60% kemenangan di pengadilan pajak itu adalah dimenangkan oleh wajib pajak. Artinya apa? Artinya tuh proses pemeriksaannya error, kemudian keberatannya error, kemudian dikalahkan di pengadilan, gitu loh. Jadi betapa buruknya perilaku atau tindakan atau upaya-upaya dilakukan oleh si pemeriksa pajak sampai dikalahkan dia di pengadilan, gitu loh. Kok di pengadilan bisa dikalahkan? Ya berarti kan tindakan itu terbukti salah, ya kan? Berarti kan tindakannya si oknum ini, si oknum pemeriksa pajak terbukti salah di pengadilan, gitu loh. Ini bagi mereka-mereka yang berani mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, bagaimana nasibnya mereka-mereka yang tidak berani menggugat ke pengadilan? Wah, cilaka bos, makin cilaka ya. Mereka-mereka yang tidak bisa menggugat ke pengadilan, yang tidak berani atau tidak bisa menggugat ke pengadilan, masih banyak banget di luar sana ya. Dan di luar sana banyak sekali terjadi perburuan di kebun binatang, terjadi pemerasan terselubung, terjadi intimidasi di mana-mana ya, sehingga masyarakat tuh menjadi sangat ketakutan gitu. Nah, hanya segelintir orang atau wajib pajak yang akhirnya berani melawan, yang akhirnya berani, oke deh, gue merasa gue nggak salah, gue lanjut ke pengadilan, gitu. Padahal di pengadilan itu ada resiko lagi yang diterima wajib pajak, gitu ya. Kalau wajib pajak kalah di pengadilan, dia kena resiko bisa 30 plus 30%, berarti kan 60%. Dia bisa kena tambahan pajak 60% dari yang sudah ditagihkan pada saat pemeriksaan pajak. Ini gila bos, ya. Bagaimana ceritanya wajib pajak mau cari keadilan tetapi terancam dengan potensi denda 60%. Sedangkan kalau si oknum yang kalah, kalau si petugas pajak yang kalah di pengadilan, nggak ada sanksi bos, nggak ada sanksi, ya. Paling ya diomelin aja sama kepala kantor, lu gimana sih kok salah bikin pemeriksaannya gitu kan, ya udah kita periksa ulang yuk, nah gitu ya. Jadi bukannya malah introspeksi diri, justru oknum-oknum yang kalah ini malah berpotensi untuk menyerang balik gitu loh. Menyerang balik dengan cara apa? Dengan cara membuat pemeriksaan baru, mencari-cari kesalahan yang lain gitu ya. Nah, hal itulah yang membuat akhirnya masyarakat menjadi muak gitu loh. Masyarakat menjadi muak, akhirnya kita melawan. Akhirnya kita memviralkan aja deh, si oknum nih. Ya, kenapa? Karena negara Konoha itu kalau nggak viral, susah dapat justice gitu ya. Tetapi kalau sudah viral, justice-nya tuh tinggal diatur gitu loh. Kalau udah viral, kita lihat tuh kasus kemarin, Rafael Alun tuh sebuah kisah yang sangat unik ya. Kita nggak usah pakai Rafael Alun deh, kisah bea cukai. Bagaimana ceritanya orang punya barang impor dari Korea tapi nggak bisa keluar gudang bea cukai.
Kalau mau keluar mesti bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, yang nilai ratusan juta gitu. Begitu diviralin, dalam 1 minggu kasusnya selesai, semuanya damai, uangnya nggak usah dibayar. Gila negara ini ya, memang gila tuh negara Konoha itu. Kok bisa gitu loh? Hanya modal viral saja, kasusnya jadi beres, urusannya selesai, ya. Jadi dapat teman baru, malah saling maaf-maafan, bahkan jadi konten kreator untuk DJP gitu ya. Kita ingat kasusnya Soleh Solihun. Soleh Solihun waktu itu dia ngeramein di Twitter atau di mana gitu deh. Kemudian di blow up sama media kan. Nggak nyampe 1 minggu loh bos, langsung selesai kasusnya ya. Diselesaikan di ruang gelap, di ruangan yang kita tidak tahu apa yang terjadi, dan semua kasusnya selesai baik-baik saja. Dan akhirnya dia dipanggil atau diundang ke DJP untuk ikutan live-nya Instagramnya DJP gitu. Jadi ya yang awalnya hampir terperiksa justru jadi temen, justru kasusnya selesai, justru jadi bantuin DJP gitu. Jadi no viral, no justice itu betul-betul sebuah ungkapan yang benar-benar terbukti gitu loh teman-temannya. Kasus Bea Cukai, kasus Rafael Alun, kasus apa lagi tuh? Kasus gua aja nih yang belum viral nih. Kasus gua sama KPP Taman Sari nih. Dari bulan Oktober kita berdrama ria ya, Oktober, November, Desember, sekarang udah bulan Juni. Udah berapa bulan tuh? 8 bulan gitu ya. Nggak kelar-kelar ini kasus. Kenapa? Karena si oknum ini masih berpikir arogan gitu. Masih berpikir terserah aja si WP mau gimana. Kita pokoknya maunya begini gitu ya. Arogansi ini yang menyebabkan rakyat tuh muak gitu loh. Rakyat jadi muak dengan perilaku si oknum. Kalau rakyat sudah muak, akhirnya rakyat nggak bisa pilihan lain. Pilihan rakyat cuma ada satu, yaitu melawan. Gitu. Kalau nggak ngelawan, kita kan ngikut. Kalau kita ngikut, kita diperas. Nah, kan rakyat kan diperas 1 kali nggak apa-apa. Kalau diperas 2 kali kan nggak bodoh dong. Masyarakat tidak bodoh. Masyarakat kalau sudah diperas 1 kali, 2 kali, ngelawan. Nah, inilah gua rasa ya, pola edukasi atau pelayanan yang salah banget oleh DJP gitu. Pola pendekatannya adalah pendekatan yang intimidatif, bukan pendekatan yang edukatif gitu loh. Pola pendekatannya adalah pola pendekatan yang mengancam, bukan pola pendekatan yang solutif gitu loh. Dia tidak memberikan solusi yang baik, apalagi win-win solution ya, yang baik kepada masyarakat gitu. Tetapi justru diancam. Orang tuh harus ngikut. Kalau nggak mau ikut, diancam, lo diperiksa nanti. Atau nggak diperiksa, mungkin bakal kena masalah apa gitu. Dan terbukti banyak orang kena pemeriksaan ya. Nah, jadi akhirnya tuh wajib pajak yang mau nurut itu selamat, alhasil diperas. Tetapi wajib pajak yang ngelawan, berjuang setengah mati sampai ke pengadilannya. Seperti kasusnya PT Arion tuh. Kita lihat teman-teman PT Arion. Setengah mampus berjuang kesana kemari sampai menghadirkan ahli dan sebagainya gitu. Hakimnya sih anteng-anteng aja, kita tunggu aja nanti hasilnya bagaimana ya, keputusan hakim gitu. Nah, dan lucunya lagi oknum-oknum ini dengan bangganya, dengan tidak ada rasa malu, mereka mengakui bahwa mereka melanggar hukum gitu ya. Mereka dengan santainya mengaku, kami melanggar hukum, tapi kami baik-baik saja kok. Waduh, luar biasa. Kami tidak dinyatakan bersalah oleh BPK. Waduh, luar biasa. Kami tidak pernah di hasil auditnya itu bersalah atau melanggar gitu ya. Nggak ada gitu. Jadi bagi si oknum-oknum ini, pelanggaran hukum di DJP itu tidak masalah. Karena tidak ada sanksinya bagi mereka gitu loh. Sedangkan menurut kita, nggak begitu dong bos. Yang namanya hukum kalau dilanggar, berarti lu kena sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya pembatalan keputusan yang merugikan wajib pajak gitu. Nah, namun kita sebagai warga masyarakat ya, gue belajar nih guys. Gue belajar dari beberapa pengalaman gue di Petun ya, di pengajaran pajak, bahwa kita tetap harus hormat pada hakim. Maksud gue begini, apapun keputusan hakim, kita tetap harus menghormati dan kita harus gunakan upaya hukum untuk melawan. Oke? Lu nggak bisa berpikir, waduh ini hakim kurang ajar nih, gue mau laporin ke polisi
Gua rasa itu hal yang tidak patut, teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena dalam setiap keputusan hakim pasti ada menang ada kalah, ya dong. Pasti ada menang ada kalah. Kalau semua orang yang kalah di pengadilan laporin ke polisi, ya masuk penjara semua si hakim gitu kan. Nah, jadi kita tetap harus menghormati keputusan hakim dan kita harus menggunakan upaya hukum untuk melawan gitu. Jadi kalau memang kita mau ngelawan ya kita gunakan upaya hukum. Dan negara kita sejauh ini masih demokrasi kok. Negara kita tuh masih demokratis, teman-teman ya. Masih demokratis, artinya masih diperbolehkan untuk menempuh upaya hukum yang lebih tinggi dan lebih tinggi ketika kita mau melakukan perlawanan, gitu ya. Walaupun dalam beberapa kasus atau banyak kasus kita mendengar ada uang suap, ada korupsi, ada tindakan yang tidak patut gitu ya. Tetapi menurut gua hal-hal seperti itu adalah bumbu-bumbu demokrasi yang harus kita apa ya istilahnya jalankan lah gitu teman-teman. Tentu saja kita tidak boleh korupsi ya, kita nggak boleh korupsi dan nggak boleh kasih uang, itu sudah harga mati. Tetapi kita juga harus bisa memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, termasuk hakim gitu. Apalagi hakim-hakim yang masih muda-muda kayak betul gitu ya, susah benar tuh hakim. Cuman ya sudah, kita masih hormati. Nah, cuman ada beberapa hal yang kita tidak toleransi ya. Contohnya ada hakim yang melarang merekam, itu kita tidak toleransi. Kenapa? Karena sidangnya terbuka untuk umum kok. Sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya orang-orang umum boleh dong ngeliatin sidang ini, kenapa nggak boleh gitu kan? Nah, jadi beberapa hakim memang kita duga masuk angin. Kita duga diintervensi oleh oknum-oknum, terutama di DJP ya. Karena kan itu teman-teman mereka semua lah ya. Karena hakim itu kan sebagian besar hakim pengadilan pajak itu adalah mantan pejabat di DJP, sehingga akan sangat sulit sekali dia untuk menjadi independen kalau dia harus mengalahkan teman dia sendiri gitu loh. Teman dulu zaman dia kerja, sekarang dia jadi hakim, masa sih dia mau kalahkan teman dia sendiri? Kan agak sulit ya. Independensinya diragukan atau patut diragukan gitu. Tetapi pada kondisi saat ini ya itulah faktanya, itulah kenyataannya yang harus kita terima apa adanya teman-teman ya. Kita nggak bisa bilang bahwa oh hakimnya brengsek nih, gue nggak mau bersidang ah. Nggak bisa guys, nggak bisa. Kita harus menggunakan upaya hukum, oke? Sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan upaya hukum untuk menyelesaikan masalah hukum, oke? Jangan dikit-dikit lu ngambek, jangan dikit-dikit lu ngamuk-ngamuk, jangan dikit-dikit lu lapor polisi. Enggak. Gunakanlah upaya hukum teman-teman ya. Ya kecuali lu dipukul gitu boleh lapor polisi. Tetapi kalau masih sifatnya administratif, ya kita lawan dengan cara hukum guys. Ya, kita melawan dengan cara hukum dan kecuali lu memang merasa bersalah. Kalau lu memang merasa bersalah dan angka dari orang pajaknya tidak terlalu heboh ya, tidak terlalu bikin serangan jantung, ya masih oke lah kalau lu mau damaikan gitu. Cuman kadang-kadang kan oknum-oknum ini nggak pakai otak gitu. Ketika dia menyatakan pajak itu gila-gilaan ya, gila-gilaan sampai bermiliar-miliar kadang-kadang. Nah kalau sudah bermiliar-miliar agak ngeri kan. Kalau kita nggak bayar nanti kita disita asetnya. Kalau kita bayar kok salah dia ya, kok ini orang nggak benar nih cara ngitungnya gitu. Nah akhirnya kita sebagai warga negara harus bisa tetap tenang teman-teman ya, tetap tenang menghadapi situasi hukum seperti ini. Kemudian kita menggunakan upaya hukum, oke? Upaya hukum yang disediakan oleh negara itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali, dan teman-teman tidak perlu khawatir. Upaya hukum itu dimulai dari ketika kita pemeriksaan, kita bisa menghadiri yang namanya pertemuan pembahasan akhir. Oke? By the way, buat teman-teman ketahui, pembahasan akhir itu wajib direkam ya, itu perintah undang-undang. Jangan percaya sama si oknum-oknum yang bilang nggak boleh merekam. Sorry, salah ya. Wajib merekam, itu perintah undang-undang. Nah, pada saat pembahasan akhir kita bisa menyampaikan dalil-dalil hukumnya. Setelah pembahasan akhir, kita masih terbuka celah untuk QA atau quality assurance. Di situ pun kita masih bisa berjuang. Setelah QA, kita masih bisa nih masuk ke tahap selanjutnya yang namanya gugatan ke pengadilan pajak. Nah,
Yang sekarang yang sedang gua sidang nih, ini adalah gugatan pengadilan pajak ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ada banyak tuh, ada Basel Asia Pasifik, Konkart Industri, DMS Investama, Furukawa Indomobil, Indonesia Air Asia loh ya, Air Asia aja sampai gugat ke pengadilan pajak. Oke, Kapuas Besar, Tambang Semen Sukabumi loh, perusahaan tambang loh bisa gugat ke pengadilan pajak. Jadi terbuka lah ya, semua orang boleh menggugat ke pengadilan pajak, terlepas lu oligarki ataupun bukan oligarki, itu nggak pengaruh teman-teman ya. Kita bisa melakukan upaya gugatan, selain gugatan kita bisa keberatan, keberatan ke Kanwil, kemudian kita bisa juga banding ke pengadilan pajak, kemudian masih terbuka lagi ke Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung kita bisa apa sih istilahnya, peninjauan kembali ya, atau apa istilahnya gitu ya, atau kasasi deh, gue juga belum paham istilahnya. Nah, setelah itu selesai pun lu masih bisa peninjauan kembali teman-teman ya. Nah, kalaupun lu dikalahkan, masih banyak terbuka peluang upaya hukum yang lain teman-teman ya. Gak usah khawatir guys, kita masih bisa melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Nah, jadi pengadilan pajak yang rame ini rame banget loh pengadilan pajak ya, rame banget teman-teman. Ramenya pengadilan pajak ini menjadi bukti untuk kita semua bahwa masyarakat tuh masih percaya dengan pengadilan pajak ya. Masyarakat masih percaya menggunakan upaya hukum ya, tidak sembarangan sampai bunuh-bunuhan kan, kayak kita lihat ada di mana tuh orang pajak dibunuh sama WP. Nah, itu kan salah, itu teman-teman salah ya. Tidak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Nah, caranya adalah dengan upaya hukum yang benar, yang memang disediakan oleh negara gitu ya. Nah, banyak orang bertanya, gimana kalau negara ini sudah error ya? Dinasti sudah terbentuk, kemudian undang-undang Polri dibentuk, atau pokoknya undang-undang yang membungkam kebebasan berpendapat. Menurut gue ya sudah, kita ikutin aja gitu. Kita melawan oke, tetapi kan roda tuh berputar guys. Roda kehidupan tuh berputar ya. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Ini sama seperti kita main olahraga lah, main badminton gitu ya. Kan gue suka badminton. Sama kayak teman-teman mungkin suka badminton. Kalau lu olahraga, sehebat apapun lu, kadang lu menang, kadang lu kalah, ya kan? Begitulah kehidupan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Dan kita harus bisa menerima, teman-teman ya. Kita bisa menerima kenyataan hidup bahwa kadang kita menang, kadang kita kalah. Kalau kita menang ya kita bersyukur. Kalau kita kalah, kita bertanya, masih ada nggak upaya hukum yang lain? Kalau ada upaya hukum, nah kita boleh melakukan upaya hukum yang lain teman-teman ya. Kita tidak harus selalu menang dalam hidup, tidak harus begitu teman-teman ya. Nah, begitu juga kadang-kadang negara ini dikuasai oleh orang yang benar, kadang-kadang negara ini dikuasai oleh orang brengsek gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kita sebagai warga negara tetap patuh pada hukum, dan kita tetap menggunakan upaya-upaya hukum yang memang tersedia oleh negara. Nah, begitulah cara pikir seorang pengacara yang benar. Ya, seorang wajib pajak yang betul juga begitu cara kerjanya teman-teman ya. Nah, jangan dikit-dikit kita ngamuk, dikit-dikit kemudian kita ngoceh-ngoceh. Ya enggak lah, kita tetap patuh pada hukum, tetap kita ikuti jalur hukum yang tersedia. Kita lihat di pengadilan pajak ya, hari ini aja ada 8 sidang. 9 nih, satu lagi ini pemeriksaan SDTK online ya, dari luar kota kayaknya ya, Global Media Visual. Ini perusahaan media nih, kena masalah pajak juga. Nah, jadi ini ada yang sudah cukup, ada yang dicukupkan nih. Cukup berarti selesai ya. Kemudian ada 4 Juli. 4 Juli itu maksudnya sidangnya itu 4 Juli berikutnya, sidang berikutnya. Oke. Nah, ini sudah selesai nih tambang, kita sudah akan mulai teman-teman ya. Kita akan segera mulai sidangnya. Oke. Jadi hari ini kasusnya dari Ibu Feli ya. Ini dari KPP Taman Sari. Kita masih ingat waktu itu heboh KPP Taman Sari yang sampai hari ini direspon oleh si oknum-oknum itu dengan larangan merekam ya. Larangan merekam di semua KPP. Padahal DJP itu maunya terbuka gitu ya. Jadi kantor. Nah, kita mulai teman-teman. Kita mulai.
Recording in progress. Sidang pemeriksaan atas gugatan pajak yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat siapa yang hadir? Saya Fungsiawan, Yang Mulia. Baik, tergugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili oleh Ramli dan Wawan Gunawan. Baik, ini ada 3 sengketa yang akan diperiksa. Dan dalam hal ini ada yang diperiksa dengan e-tax court dan ada yang dengan persidangan biasa yang dilakukan secara online. Untuk agenda sidang kita adalah penjelasan tertulis dari tergugat. Silakan tergugat menyampaikan apakah sudah di-upload. Tergugat. Sudah Yang Mulia, sudah kami upload di Dropbox dan juga kami email juga ini. Iya. Silakan disampaikan secara singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia terkait dengan penugasan pada sidang sebelumnya. Kami sudah menyusun kembali penjelasan tertulis kami dan kami tambahkan pada poin pada poin huruf F Yang Mulia, kami jabarkan terkait dengan tanggapan tergugat atas penjelasan tertulis banding yang mengajukan inquiry atas pelaksanaan SP2DK dan pemeriksaan di KPP Pratama Sanantar Yang Mulia. Dan kami dalam tabel yang kami sampaikan di halaman 10 sampai dengan 13 Yang Mulia, secara singkat kami jelaskan bahwa pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penggugat sudah kami jawab di poin-poin sebelumnya Yang Mulia, di poin C, D, dan E Yang Mulia. Untuk itu kami sampaikan bahwa secara prosedur dan ketentuan proses penerbitan SP2DK dan penerbitan SKPKB dan SPPKP pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan. Dalam hal yang ditanyakan oleh penggugat terkait dengan tidak adanya pembahasan akhir dan lain-lain, menurut kami adalah konsekuensi dari permintaan tergugat yang pada dasarnya tidak dapat kami laksanakan, mengingat ada prosedur yang menjadi konsekuensi serius bagi kami ketika melaksanakan permintaan dari penggugat Yang Mulia. Mungkin Yang Mulia. Jadi untuk permasalahan materi ya, terkait dengan sengketa ini ya, itu pada dasarnya apa-apa yang sudah dilakukan oleh tergugat ya, itu apakah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan tergugat? Menurut kami sudah Yang Mulia, mulai dari penerbitan SP2DK, dasar hukum SP2DK, dan pelaksanaan pemeriksaan, kami berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku Yang Mulia. Ya, untuk penerbitan
nomor pokok pengusaha kena pajak, penerbitan nomor pokok pengusaha kena pajak itu sebelumnya ada tanggapan dari penggugat atau tidak tergugat? Terkait dengan mohon izin yang mulia, SPPKP atau nomor pokok wajib pajak ya mulia? Nomor pokok ya, pengukuhan. SPPKP yang mulia. Iya, SPPKP. Menurut kami sudah dilaksanakan sesuai dengan PMK yang mulia. Jadi dalam proses penerbitannya kami mempunyai data-data bahwa penggugat memiliki penghasilan yang telah melebihi batasan sebagai batasan minimal yang seharusnya dan sudah terpenuhi atas batasan tersebut yang mulia, itu sebesar 4,8 miliar yang mulia. Dan menurut PMK 197 yang mulia tahun 2013, berdasarkan data-data yang kami terima dan data-data intelijen, kami melakukan surat pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan jabatan yang mulia. Demikian yang mulia. Iya. Ini di majelis melihat di halaman berapa itu? Dari halaman 10 ya. Dari halaman 10 sampai dengan 13. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penggugat. Ya, tabelnya ada inquiry dan tanggapan dari tergugat. Namun penjelasannya atau jawaban tanggapan dari tergugat ini masih sifatnya masih umum ya. Nah, ini gimana tergugat? Bisa dijelaskan karena pertanyaannya kan cukup detail ya dari penggugat ya, apa yang disampaikan. Ini belum ini kan jawabannya masih secara global ya, mengenai misalkan ini datanya dapat dari mana, ini kan data misalkan dijawab oleh tergugat dari data intelijen yang telah diverifikasi, nama toko, alamat toko, nomor rekening dan subjek yang telah diidentifikasi. Ditemukan data bahwa wajib pajak memiliki toko di beberapa marketplace. Nah itu kalau di dalam prosesnya apakah itu disampaikan kepada penggugat data-data itu? Ini loh data Anda punya transaksi di marketplace ini sebesar ini, marketplace ini sebesar ini. Itu bagaimana tergugat? Baik yang mulia, terkait dengan proses mendapatkan data dan sumber data, pada dasarnya pada proses penerbitan SP2DK, kami ingin mengundang wajib pajak tersebut yang mulia. Cuma pada dasarnya pada saat dilakukan proses klarifikasi permintaan keterangan, wajib pajak menurut kami kurang kooperatif yang mulia, sehingga kami tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi dasar kami menyatakan wajib PKP ataupun alasan kami untuk melakukan pemeriksaan yang mulia. Pada kesempatan yang dilakukan oleh KPP Pratama, pada dasarnya sudah diberikan kesempatan yang mulia, diberikan kesempatan untuk kami menyampaikan segala macam yang menjadi dasar kami melakukan pengukuhan PKP ataupun pelaksanaan pemeriksaan yang mulia. Di situ sebenarnya yang mulia, di mana harusnya ada interaksi antara wajib pajak dengan wajib pajak.
Iya, kami sebagai otoritas. Namun hal tersebut diabaikan oleh wajib pajak tersebut yang mulia. Menurut kami seperti itu yang mulia. Iya, baik. Ini azan zuhur ya, kita start untuk mendengarkan azan zuhur sebentar. Baik, skors dicabut. Jadi ini terus terang ini agak menyulitkan ya tergugat ya. Anda bikin penjelasan tertulis. Oh ini ada tentang majelis, lihat dulu. Anda punya lampiran ya, lampiran penjelasan tertulis. Ya, kronologi pelaksanaan pemeriksaan. Supervisor menyampaikan, kemudian berita acara, kemudian surat tanggapan, isinya minta penggantian ketua tim pemeriksaan, memasakan potongan pramuka langsung, minta surat tertulis semua data pertanyaan dan data yang diminta tim pemeriksa buat surat jawaban lengkap dan disampaikan melalui kuasa wajib pajak. Kemudian tim pemeriksa membuat SPHP dan seterusnya. Cuman ini lampiran Anda ya, tergugat ya. Sebenarnya gini ya, tergugat ya, majelis berharap itu Anda punya jawaban-jawaban yang lebih jelas ya, lebih sistematis, terstruktur ya, karena ini kan forumnya ada beda tergugat ya, forumnya ada beda, ini di pengadilan. Jadi kalau Anda bikin penjelasan terlalu global seperti ini ya sulit juga bagi majelis untuk menelaah terkait dengan fakta-fakta ini ya. Jadi kalau Anda menyatakan alasannya karena ada aktivitas live streaming dari penggugat yang mengganggu, itu kan ketika dulu gitu loh, itu tahapan yang terjadi di instansi Anda. Jadi harusnya Anda fokus di penjelasan mengenai, kalau ini juga majelis perlu menyampaikan juga kepada penggugat ya, kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ini ada larangan untuk perekaman live streaming, ya, majelis tidak mau
memeriksa itu karena itu bukan ruang lingkup yang perlu untuk diperiksa dalam kaitan gugatan ini. Tetapi tergugat mestinya juga fokus memberikan informasi, ini data-datanya mana. Kalau nggak ada data-datanya kita kan juga bingung ini. Misalkan ini Anda menyatakan dari data-data yang ada di sini ada data pemicu dengan nilai 7.644.743.985. Kemudian dari situ, tentu saja Anda berpendapat ini adalah omset. Ya, inilah ada suatu penyerahan barang kena pajak, gitu kan? Sehingga Anda kemudian menerbitkan ketetapan pajak. Ya, karena tidak ada menerbitkan NPWP dan kemudian ada produk-produk lagi, produk hukum lainnya terkait dengan kewajiban perpajakan dari pihak Feli Anastasia ini. Tetapi ini harusnya kita fokus di masalah yang menjadi pokok sengketanya. Ya, dalam hal ini tentu saja tergugat harusnya bisa menunjukkan buktinya, gitu loh. Data-datanya mana? Kalau cuma datanya ini data intelijen, ya kalau memang ini terkait dengan pokok sengketa, ya tergugat wajib untuk membuka datanya. Karena ini pengadilan, bukan ruang lingkup dari kantor tergugat lagi. Ya, memang tidak harus spesifik. Pertanyaan dari penggugat ini kan banyak sekali ya. Ini datanya dari apakah data ini valid, data ini apakah ketentuannya sudah memenuhi ketentuan hukum dan lain-lain ya. Itu majelis nanti akan memilah-milah sesuai dengan pokok sengketanya. Ya, tetapi kewajiban tergugat harusnya memberikan informasi data yang real seperti apa, sehingga tergambar, sehingga secara tersirat tersurat itu jelas ini permasalahannya. Nah, sekarang pertanyaan dari majelis kepada tergugat, bisa nggak ini dibuka datanya? Anda mau buka nggak datanya itu, sehingga kita majelis ini punya punya pengetahuan yang cukup tentang permasalahannya itu seperti apa. Coba gimana tergugat? Baik, mohon izin menyampaikan penjelasan yang mulia. Pada dasarnya apa yang sudah kami lakukan itu tercantum dalam laporan kami yang mulia. Sudah dari laporan? Kami sudah menyampaikan laporan pengukuhan PKP secara jabatan dan juga laporan penerbitan SKPKB, dan itu sudah ada di Dropbox yang mulia. Di Dropbox, benar. Dan menurut kami apa yang ditanyakan oleh penggugat pada dasarnya juga ada semua informasi tersebut di dalam laporan tersebut yang mulia. Oh, gitu ya. Tapi penggugat ini belum melihat laporan-laporan tersebut yang mulia. Baik, kita kita cek juga ya memang seharusnya begitu ya. Jadi dari pihak tergugat ini harus memberikan data-data. Nah, kalau bisa sebenarnya begini, memang ada data-data itu. Jadi kalau ada persidangan, Anda coba ini lagi recall datanya, gitu loh. Data itu tentang misalkan ini ada laporan hasil pemeriksaan wajib pajak orang pribadi untuk pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain. Nah, ini sebentar majelis cek lagi datanya. Ini jadi KKP-nya ada DPP-BPN, ini nama filenya apa tergugat? Kalau di laporannya
Oh, ini data marketplace ya, data marketplace. Izin yang mulia. Sebentar, majelis lagi meriksa tergugat dulu ini. Ini kan ada data marketplace yang mungkin dalam hal ini, nah ini data marketplace ini kan majelis untuk membacanya juga sulit ini berbanding tergugat, ya, karena untuk memahaminya seperti apa, ya, ini ada di coba tergugat Anda tunjukkan kepada majelis cara membacanya bagaimana ini juga apa namanya di file yang mana mengenai penjelasan. Ya, ini kalau di laporannya memang ada ya, berdasarkan data dari kantor pusat, ada penarikan dana transaksi, apa namanya, nama toko Little Flower, kemudian hanya sebesar seperti ini soalnya. Di KKP-nya ada di mana? Coba. Ya, itu nanti majelis menilai sendiri ya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh tergugat. Kalau memang datanya seperti ini ya nanti, nah ini penjelasannya ada. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, wajib pajak memiliki toko offline Little Flower. Nah, cuman itu tadi tergugat untuk membaca data marketplace, ya. Ini agak ini. Kemudian ada data IBK. Data IBK ini, data IBK itu apa? Transfer, kemudian nomor rekening. Ya, ini kan sepertinya sumbernya dari rekening bank ya. Sebenarnya dari rekening bank, tapi kan tidak ada ini ya, dari pihak tergugat harusnya bisa memilah-milah ini mana-mana yang memang terkait dengan pokok sengketa ini, sehingga kemudian di dalam pemeriksaannya menyatakan ini merupakan indikasi dan bukti bahwa terdapat omset atau nilai penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria kriteria sebagai pengusaha kena pajak sehingga dilakukan pengukuhan. Nah, ini yang ya terserah ya dari pihak tergugat bagaimana. Ini kan majelis hanya mendapatkan data seperti ini, bagaimana menyikapinya, bagaimana putusannya kan nanti majelis hakim yang menilai. Ya, tetapi ya sebenarnya sekarang majelis ini juga apa namanya memberikan ini ya kepada tergugat, kalau Anda ingin melengkapi ini secara lebih lengkap ya itu boleh-boleh saja, tapi ini Anda majelis kembalikan lagi kepada tergugat. Majelis kan tidak bisa memaksa ya, majelis hanya memberikan tanggapan sementara ini belum bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ya bagi majelis untuk memberikan penilaian terhadap data-data yang sudah disampaikan oleh tergugat. Ya, sementara ini Izin menambahkan yang mulia. Izin menambahkan. Bentar ya, majelis masih bicara dengan tergugat dulu ini. Jadi oleh karena itu tergugat kembali lagi kepada tergugat untuk memberikan apakah sikapnya bagaimana nanti, apakah mau dilengkapi lagi atau tidak ya, majelis serahkan lagi kepada tergugat ya. Tapi dalam hal ini majelis ini mendapatkan informasi-informasi ini masih belum secara terstruktur ya,
nanti majelis harus bolak-balik melihat ini ya, melihat data-datanya ke sana ke sini. Yang diperiksa oleh majelis ini kan banyak sekali ya, bukan hanya 10-20 kasus ya, ratusan kasus yang diperiksa oleh majelis. Jadi kalau Anda concern pada kepentingan kepentingan instansi Anda dalam hal ini, tentu saja sebaiknya Anda membuat penjelasan yang lebih detail gitu. Jadi tapi ini kembali kepada tergugat ya, nanti mau disampaikan secara tertulis dalam, mungkin aja disampaikan di kesimpulan akhir juga boleh, tapi majelis rasa ini masih bisa dimungkinkan Anda memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini. Tetapi itu kembali lagi kepada pihak tergugat ya. Majelis hanya menyampaikan bahwa ini masih belum secara fokus menanggapi atau memberikan penjelasan yang dapat memberikan gambaran yang utuh bagi sengketa ini ya. Untuk penggugat silakan, ada mau menyampaikan apa? Silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saya menambahkan khusus mengenai ini Yang Mulia. For information untuk Yang Mulia Hakim, bahwa data marketplace tersebut itu tidak sinkron dengan data 7,6 miliar yang tertulis di SP2DK Yang Mulia. Jadi data tersebut tidak sinkron dan tidak valid Yang Mulia. Itu satu. Kemudian hal utama yang kami permasalahkan sejak awal adalah mengenai prosedur pelayanan publiknya Yang Mulia, bahwa data tersebut tidak pernah diberikan kepada wajib pajak sejak awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan. SP2DK dengan pemeriksaan itu dua hal yang berbeda. SP2DK itu punya dunia sendiri, pemeriksaan punya dunia tersendiri. Nah, kalau alasan tergugat menyampaikan itu sulit karena penggugatnya live dan sebagainya, tentu saja boleh disampaikan secara tertulis toh. Nah, tapi tidak pernah dilakukan Yang Mulia. Jadi data tersebut itu tidak pernah diberikan sejak SP2L pemeriksaan sampai SKP terbit, gitu loh. Tidak pernah gitu loh. Jadi buat apa ada pemeriksaan kalau data tidak pernah dikasihkan? Kami sudah bikin surat, mana datanya? Kami sudah bikin surat, tetapi tidak pernah dibalas, gitu loh. Jadi buat apa ada pemeriksaan kalau data tidak pernah dikasihkan, tiba-tiba sudah ada putusan? Kemudian lagi pula tergugat tidak pernah menyampaikan himbauan untuk mengajukan PKP dan tidak juga melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum terbitnya SPPKP Yang Mulia. Jadi menurut kami tergugat itu seharusnya menyampaikan himbauan dahulu dong sebelum terbitin SKP jabatan tersebut. Lagi pula ada pemeriksaan yang kami sama sekali tidak tahu mengenai latar belakang SPPKP ini. Jadi prosedurnya Yang Mulia yang kami permasalahkan ini, kami tidak tahu menau tiba-tiba SPPKP terbit gitu Yang Mulia. Gimana gitu? Makasih Yang Mulia. Iya, jadi itu ya, memang dalam hal ini ada hal yang masih belum ya memang kalau dalam masalah ada prosedur yang sudah diatur di dalam ketentuan perpajakan, yaitu apapun persoalan di lapangan, yaitu sebisa mungkin dari para pihak ya, penggugat maupun tergugat yang memenuhi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan undang-undang. Jadi dalam hal ini ya, majelis tidak mau ikut campur lagi lah mengenai apa yang terjadi dalam proses sebelumnya, tetapi di sini fokus pada masalah apa yang menjadi pokok sengketanya. Nah, dalam hal ini memang bagi tergugat ya perlu untuk Anda memperhatikan apa yang menjadi pertanyaan dari penggugat dalam hal ini mengenai prosedurnya ya, mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ya, seperti apapun ya, ada yang kesulitan komunikasi dengan pihak wajib pajak, ini harus diupayakan. Jadi harus melihat bahwa pihak wajib pajak itu memiliki posisi yang harus diperhatikan. Jadi ya nanti bagaimana hasilnya akhir seperti apa, itu bagaimanapun ada suatu proses bisnis yang dilalui dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk tergugat ada lagi yang mau disampaikan?
Kami akan lengkapi pada sidang berikutnya yang mulia atau pada kesempatan akhir bila diperkenankan. Iya, ini sudah tanggal ini ya. Untuk penggugat sekarang, apa yang ingin disampaikan lagi selain dari menanggapi apa yang disampaikan oleh tergugat tadi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada 3 hal. Yang pertama dan kedua ini masih mengenai sengketa dengan tergugat. Jadi kami masih belum paham dan belum jelas Yang Mulia. Sidang sebelumnya kalau tidak salah tergugat mengatakan pembahasan akhir itu ada, tetapi terhenti. Nah, jadi sekarang ini beliau tergugat belum menjelaskan mengenai hal ini. Apakah pembahasan akhir itu ada atau tidak ada, atau ada tapi terhenti di tengah-tengah? Intinya kita masih belum jelas nih, apakah pembahasan akhir ini ada dan menghasilkan sebuah hasil yang namanya risalah pembahasan akhir yang lengkap atau tidak ada. Itu satu mengenai pembahasan akhir. Yang kedua mengenai SKPKB PPH yang tertulis nilai yang disetujui oleh wajib pajak. Ini juga sudah kami tanyakan, padahal kami tidak pernah merasa menghadiri pertemuan pembahasan akhir, kami juga tidak pernah merasa menyetujui apapun, tetapi tertulis angka tersebut. Nah, ini juga error yang kami belum mendapatkan kejelasan Yang Mulia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kami sudah menyampaikan keterangan ahli secara tertulis sesuai petunjuk dari majelis hakim. Apakah sudah diterima Yang Mulia? Ya, sudah diterima. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena tidak bisa dihadirkan, kami menyampaikan secara tertulis sesuai petunjuk dari majelis. Kami mohon kepada majelis hakim untuk memuat seluruh keterangan ahli tersebut dalam putusan pengadilan pajak. Dan kami mohon untuk tidak usah dirangkum Yang Mulia, karena majelis hakim kan bukan ahli sesuai dengan amanat pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak, agar putusan majelis nantinya menjadi sah sesuai dengan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu nanti majelis perhatikan. Jadi pada dasarnya di sini ada hal-hal yang terkait dengan pokok sengketa mengenai proses dari penerbitan ketetapan pajak yang di dalam masalah ini ya dari pihak penggugat itu sudah menyampaikan ya bahwa terdapat hal-hal yang menjadi masalah sehingga dalam suatu penerbitan ketetapan pajak atau penerbitan suatu checking ya menunjukkan bahwa suatu produk hukum ataupun suatu checking seperti halnya surat pengukuhan pengusaha kena pajak ini dianggap tidak tepat ya, tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk itu ya majelis rasa sebenarnya sudah cukup jelas, tinggal dari tergugat ya apakah bisa memberikan apakah akan memberikan keterangan lanjutan dalam bentuk kesimpulan akhir atau apakah akan ditambah satu kali sidang lagi tergugat untuk menyampaikan penjelasan yang lebih lengkap ya. Karena ini dari apa yang disampaikan tergugat ini belum cukup lengkap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penggugat ya. Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu memang sangat relevan ya terkait data-data itu ya. Karena kalau data-data itu nggak bicara, ya majelis juga nggak bisa mempertimbangkan apa yang menjadi pendapat dari tergugat ya. Jadi tapi itu kembali kepada tergugat ya, apakah mau memberikan tanggapan tertulis lengkap mengenai permasalahan itu atau sudah merasa cukup apa yang disampaikan pada hari ini. Gimana tergugat? Baik, Yang Mulia, kami akan detailkan, akan kami jelaskan di dalam kesimpulan akhir kami pada sidang berikutnya. Iya, jadi kalau menurut majelis kita hanya tinggal menunggu data-data itu ya. Kalau untuk yang
dua gugatan lain nampaknya bagi majelis nanti tinggal disampaikan kesimpulan akhir saja. Ya, apa yang menjadi hasil pemeriksaan, pendapat-pendapat, termasuk di sini keterangan ahli, majelis pasti akan perhatikan. Ya, untuk ini kita memberikan kesempatan satu kali sidang kepada tergugat untuk melengkapi penjelasannya. Ya, sedangkan sidang berikutnya lagi nanti bisa kesimpulan akhir. Jadi kita butuh 2 kali sidang lagi. Karena ada 2 gugatan yang sudah jatuh tempo di tanggal 17 Juni, maka dengan kuasa pasal 81 ayat 4, majelis memperpanjang jangka waktu pemeriksaan 2 gugatan. Untuk yang satu gugatan jatuh tempo di tanggal 15 Agustus, ini besok Juli masih bisa, akhir mungkin awal Juli sidang, kemudian di akhir Juli atau awal Agustus bisa kita cukupkan semuanya. Penggugat ada yang mau disampaikan lagi? Baik, terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, jika tergugat hendak menyampaikan data minggu depan, kan ini data nih mau menyampaikan minggu depan, kami mohon izin kalau boleh kami penggugat perlu juga menyampaikan bantahan atas tanggapan tergugat tersebut yang mulia sebelum kesimpulan yang mulia, kalau bisa izin seperti boleh, itu. boleh. Nanti kita upayakan waktu yang memungkinkan ya. Baik, terakhir yang mulia, kami lagi-lagi ingin menekankan lagi yang mulia bahwa SPPKP tersebut yang diterbitkan itu tergugat seharusnya menyampaikan himbauan terlebih dahulu sebelum terbitnya SPPKP jabatan, bukan tiba-tiba mendadak. Kemudian kami tekankan lagi bahwa SPPKP itu sebelum diterbitkan itu harusnya ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan juga yang sampai hari ini kita tidak tahu menahu. Bahkan pemeriksaannya pun kita tidak tahu menahu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Iya, itu menjadi pokok sengketa masalahnya. Harus dijawab oleh tergugat. Dan kalau melihat apa yang menjadi jawaban, memang sudah ada jawaban itu. Ya, tetapi nanti kan majelis yang memberikan putusan terkait masalahnya ini, kan majelis meminta datanya. Ya, karena itu bagaimanapun harus sesuai dengan apa yang menjadi putusan dari langkah yang dilakukan oleh pihak tergugat untuk memberikan suatu keputusan yang menyatakan dari Feli Anastasia ini merupakan pengusaha kena pajak gitu. Ya, karena itu majelis minta data-datanya gitu. Ya, untuk sementara kita tunda sidangnya, dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Juli 2024 dengan agenda penyampaian keterangan lebih lanjut oleh tergugat. Ya, sidang hari ini untuk sengketa pajak Feli Anastasia ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih, Pak.